Shalom, haleluya. Kembali dengan saya, Pendeta Billy Rafael. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang keempat, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul Tuhan ingat kepadaku. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat 19. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai ayat 19. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Elohim Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluar perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan huruf besar semua ini, ya, YHWH. Tuhan ingat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan itu pelupa? Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan ingat kepada Hana, kepada Elkana. Apakah Tuhan lupa ingatan? Apa baru kali ini Tuhan mengingat Hana? Dikatakan di sini, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa sebenarnya yang membuat Tuhan ingat Hana? Kenapa Tuhan ingat Hana? Dan apa alasan Tuhan ingat Hana? Tuhan bukan Tuhan yang pelupa. Tiba-tiba, ingat gitu ya. Ting, loh Hana gitu. Apa yang terjadi dengan Hana? Kayak lupa ingatan, enggak. Tuhan tidak lupa kepada Hana. Hana ini minta anak, Hana ini berdoa untuk minta anak. Dia selalu sedih, dia selalu disakiti oleh Penina istri kedua daripada Elkana. Ya, setiap kali pergi bersama-sama ke bait Allah, pergi bersama-sama ke Silo, selalu Penina menggendong bayinya. Karena Penina bukan hanya punya satu anak, Penina punya anak-anak, berarti lebih dari 2, lebih dari 3. Banyak ya. Nah, jadi waktu dia gendong anak-anaknya, dia merendahkan Hana. Hana sakit sekali, sedih ya, dan tertekan. Bahkan disuruh makan, nggak mau makan. Sampai suaminya Elkana ini, karena Elkana ini sangat sayang kepada Hana, suaminya ini memberikan sesuatu kepada Hana, Hana pun kayaknya tidak menanggapi. Kenapa? Karena buat apa memberi sesuatu, misalnya pemberian-pemberian, tapi tidak ada anak, gitu. Sedangkan Penina dari waktu ke waktu selalu mengata-ngatai mungkin gitu ya. Ya mungkin mengata-ngatai mandul atau apa, sampai dia sakit hati, sedih, ya frustasi. Bahkan waktu dia duduk atau dia masuk ke dalam bait Allah, dia ketemu dengan Imam Eli yang ada di Silo. Dia duduk, dia doa, dia sujud sambil komat kamit. Ya, mulutnya komat kamit, nggak keluar suaranya. Terus kayak mungkin begini-begini ya, kayak dia sedihnya itu diekspresikan dengan gerakan-gerakan. Sehingga Imam Eli berkata begini, wah ini perempuan, hai ibu, sampai berapa lama lagi kamu tuh kok mabok gitu ya. Sampai berapa lama lagi kamu melakukan dosa, bertobatlah begitu. Tapi Hana berkata, saya tidak mabuk. Saya sedang berdoa dengan hati yang sedih kepada Tuhanku. Ini disampaikanlah. Kenapa dia sampai seperti itu? Akhirnya Imam Eli tahu, oh, kamu ada dalam masalah, kamu tidak punya anak. Dan dikatakan oleh Imam Eli, pergilah dengan selamat dan
Allah Israel, Elohim Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Waktu mendengar hamba Tuhan Imam Eli ini menyampaikan apa yang disampaikan itu adalah kerinduannya, keinginannya bahwa dia akan punya anak, dan Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Anak yang kau minta akan diberikan. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan sesudah itu perempuan itu, anak itu keluar dari bait Allah, dia mau makan. Dan mukanya tidak muram. Ya, aneh. Waktu pulang ke rumah, wah dia ngajak suaminya makan. Biasanya kan termenung, wah sedih, baper, duduk di pojokan, nggak mau makan nggak mau. Tapi kali ini diajak suaminya, ayo Pak makan Pak. Elkana bingung, ini apa ini? Kenapa? Apa yang terjadi? Dia makan bersama suaminya, kemudian mukanya yang tadinya wah banyak kerutan-kerutan karena cemberut, wah pokoknya nggak ada ekspresi sukacita. Tiba-tiba wajahnya itu tersenyum. Wajahnya itu kemudian cerah gitu, ya, tersenyum, sukacita. Suaminya bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi begitu kepada istriku? Dia pergi dari bait Allah, dia keluar dengan sesuatu yang berbeda. Dia percaya, dia beriman. Tapi imannya juga ada ekspresi iman. Dia percaya, bukan iman-imanan. Bukan percaya-percayaan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yang tidak kita lihat itu iman. Dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan dia mau makan, dia wajahnya tidak lagi muram, tersenyum dan bahagia. Sudah ada anak? Belum. Sudah ada jawaban doa? Belum. Sudah terjadi? Belum. Ya. Tetapi dikatakan bahwa pada saat setelah Hana melakukan itu, lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan, bersyukur, belum terjadi sesuatu, belum terjadi apa-apa. Tapi dikatakan Hana percaya, lalu dia mengajak suaminya datang ke bait Allah untuk sujud menyembah, seperti orang yang sudah mendapatkan sesuatu, ya, sujud menyembah di hadapan Tuhan, bersyukur. Nah, dengan semua hal yang dikerjakan oleh Hana ini dan Elkana ini, dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Hari-hari ini mungkin saudara yang mendengarkan hal ini atau melihat hal ini dalam kondisi mungkin saat ini saya tidak tahu saudara di tempat saudara, di tempat masing-masing ada yang punya masalah yang membuat saudara menangis, ya, menangis terus, susah terus, sedih terus, nggak ada wajahnya itu kurut-kurut muram begitu, ya, nggak ada aura sukacita. Ayo, percaya seperti Hana. Ganti hal itu dengan apa yang dilakukan Hana ini membuat Tuhan ingat. Apa yang membuat Tuhan melakukan yang kita doakan? Apa yang membuat Tuhan ingat sama kita? Ada sesuatu yang berbeda yang kita lakukan. Biasanya kita menangis dengan masalah kita, kita nangis begitu. Dengan masalah kita, kita susah, tertekan, depresi. Ayo, kita ubah. Dengan iman, kita percaya Tuhan kita luar biasa. Kita mulai tersenyum, bahkan di dalam kitab Mazmur, ya Mazmur, di sana dikatakan bahwa Tuhan tertawa, menertawakan musuh-musuhnya dari tahtanya. Tuhan tertawa. Kenapa? Karena dia menang. Dia mengalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuhnya udah kalah. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana yang dahsyat. Tuhan kita sudah menang, biarlah kita menghadapi masalah dengan senyum, dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ingat kita. Yesaya 41 ayat yang ke-40. Yesaya 41 ayat yang
ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata begini, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Saya ulangi ya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah kebenaran, ini adalah firman Tuhan, ini janji Tuhan. Bukan hanya Tuhan ingat kita, tapi Tuhan akan menyertai kita. Jangan bimbang, jangan takut. Aku ini Tuhan akan meneguhkan engkau, diteguhkan. Tidak lagi goyah. Bahkan Tuhan berjanji, aku akan menolong engkau. Dan yang ini yang luar biasa. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari Jumat lalu, ayat ini menjadi ayat yang luar biasa. Kenapa? Karena hari Jumat lalu, waktu saya jemput anak saya ke UKSW, ke Universitas di Salatiga, ya. Waktu itu dalam perjalanan ke Salatiga, ya sementara saya dari rumah saya Salatiga cuman sebenarnya dekat ya, cuman sekitar 45 menit. Kalaupun jalan lambat atau ya jalan biasa itu 1 jam. Tapi karena memang ada tempat-tempat tertentu, daerah-daerah wisata di situ ada daerah wisata itu pinggir jalan, sehingga mungkin agak macet. Ada juga keluar tol, di situ ada exit tol, sehingga agak macet. Ya sekitar kurang lebih 1 jam lah. Nah, waktu perjalanan dari rumah saya, di itu jalan raya provinsi, jalan raya besar, ada bis-bis, ada truk, ada yang lainnya ya. Nah, waktu saya mau menjemput anak saya, dalam perjalanan ke Salatiga dari daerah Karangjati, Ungaran, saya naik motor. Waktu itu hujan, kemudian saya pakai jas hujan, kemudian, ada satu yang saya itu kalau sudah ini harus berhenti. Kayak dulu waktu saya naik mobil, saya nyetir mobil karena ngantuk, merem. Nah, itu merem itu saya bisa belok sendiri itu mobil ya. Ya, tiba-tiba harusnya lurus, tiba-tiba belok ke kiri, masuk ke rumah orang. Saya bingung, "Loh ini kok pekarangan rumah orang?" Begitu bangun, ternyata saya mengalami micro sleep ya, atau tidur yang sekejap begitu. Nah, kemarin tuh saya naik motor juga karena kelelahan, ya karena saya sekarang tiap hari dan tiap sampai malam juga, saya baca tulis Alkitab. Saya dari Kejadian sampai Wahyu, saya nulis. Jadi Alkitab itu bukan dibaca. Kalau dibaca saya sudah beberapa kali dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu udah beberapa kali. Saya nggak tahu, tapi karena sudah banyak kali ya saya lupa. Tapi kalau baca tulis Alkitab saya baru 2 kali. Nah, ini yang kedua, saya baca baca jadi baca sambil tulis tulis titik komanya. Jadi, semua sampai titik komanya itu harus lengkap. Saya tulis kitab Kejadian, Keluaran, saya tulis. Jadi saya sampai malam-malam, sampai jam 12 jam 1 saya tulis itu, sehingga saya agak sedikit ngantuk. Nah, tapi lama-lama karena hujan, karena dingin, mata saya mulai nggak tahu mulai mulai ini ya, tertutup begitu. Waduh, saya bilang, bahaya ini. Waduh, bahaya." Karena ada truk, ada mobil-mobil besar, ada bus-bus dan semua. Dan juga di situ ada, got yang cukup tinggi, sehingga kalau nyemplung ke got, waduh bahaya juga ini. Dan memang, begitu saya merem, sudah di pinggir got. Waduh, saya langsung bilang, "Nggak, ini harus saya berhenti nih, saya harus berhenti, ini nggak tahan saya." Sampai di dekat, satu, eee, ya Alfamart ya, kemudian saya berhenti di situ, kemudian saya turun, masuk ke, Alfamart, saya beli, kopi karena mungkin ya supaya nggak dingin karena hujan, kemudian supaya nggak ngantuk juga, saya beli juga di situ ada makanan, saya, beli, nggak tahu kenapa, tiba-tiba kok
Saya beli dua dua apa namanya, 2 kopi ya, yang satu cappuccino, yang satu, kopi hitam, black coffee. Nah, saya bawa 2 cup itu kan panas ya, ngapain ya panas-panas saya bawa gitu kan keluar. Di depan biasanya di depan Indomaret atau Alfamart itu ada kursi-kursi yang untuk duduk, ya. Kalau beli dari dalam, duduk di luar. Nah, saya bawa itu 2 kopi dan cappuccino itu saya bawa keluar, kemudian saya duduk. Saya beli di situ ada makanan, saya beli, makanan sambil menunggu hujan reda, menghilangkan rasa ngantuk, saya minum, 1 gelas kopi itu ya, minum. Sementara satu gelas kopinya ini saya biarin, maksudnya, masih panas juga, saya pelan-pelan minum, taruh, kemudian sementara saya menikmati itu di depan Alfamart itu, kemudian, sementara hujan mulai, reda dari, mulai rintik-rintik, tiba-tiba di sebelah saya ada bapak, seorang bapak, umurnya 56 tahun, jadi belum belum tua juga, masih tapi tidak muda juga ya. 56 tahun, dia pegang HP. Di sebelah saya dia pegang HP, dia scroll-scroll TikTok, kemudian dia buka TikTok itu, scroll-scroll, kemudian dia dapat, 1 video. Videonya ini, ayat ini, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini," dan seterusnya, ya, yang kita sudah baca tadi. Dia dia baca, dia scroll, dia baca, dia ulang-ulang ayat itu, lalu saya lihat wajahnya itu, manggut-manggut gini sambil, eee, dia bukan orang dari Jawa, dia dari, Indonesia bagian timur, ya. Dan bertemu di Jawa itu merupakan hal di mana kita ya kalau di daerah-daerah Salatiga memang banyak yang dari timur ya. Tapi bapak ini saya lihat wajahnya itu asing ya, artinya memang tidak orang Jawa, kemudian dia duduk di samping saya, dia saya tahu kalau dari Indonesia Timur ya mungkin dia Kristen ya. Itu perkiraan saya, ya perkiraan saya. Tapi kan wajahnya kok ada bukan juga kayak orang Kristen, jadi saya ragu-ragu ya. Dia dengarkan itu, wajahnya juga sambil menatap HP, matanya berkaca-kaca, kemudian kayak dia beriman, tapi kayaknya dia ada masalah juga begitu, ada sesuatu masalah. Dia baca ayat itu, kemudian saya yang duduk di sampingnya ini melihat dia itu, lalu dengan, sedikit-sedikit saya noleh, supaya tidak mencurigakan ya, saya lihat begitu kan. Kemudian saya mulai percaya, wah ini saya harus ngomong ini sama bapak ini. Percaya sama Tuhan saya, bahwa ini bukan kebetulan. Karena kamus kebetulan tentang hal kebetulan-kebetulan itu saya sudah hilangkan. Ya, bagi saya tidak ada kebetulan, yang ada adalah kebenaran. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan, di dalam Tuhan hanya ada kebenaran. Begitu dia duduk dan saya dia duduk samping saya, di kursi itu, saya cuma satu saya ucapkan waktu itu. Saya noleh dia, saya tatap wajahnya, dan saya katakan, "Bapak percaya ayat itu?" Nah, saudara bagaimana kalau kita kenalan dengan seseorang, kita maksudnya kan biasanya kenalan gitu ya, "Bapak, Bapak dari mana? Nama Bapak siapa? Nama saya ini, nama saya ini Pak, kita kenalan, saya dari sana, Bapak dari" oke. Ini enggak saudara, tiba-tiba karena dia buka, apa namanya, TikTok itu, kemudian dia scroll-scroll dan dia termenung pada ayat itu. Saya cuman katakan langsung, "Bapak percaya ayat yang Bapak dengar itu, video itu?" Dia kaget saudara, dia tatap saya, tatapan orang nggak kenal kan, dia natap saya, kami saling bertatapan, saya ulangi lagi, kayaknya Bapak itu nggak apa ya, kayak kaget gitu. Saya ulangi lagi, "Bapak percaya ayat itu?" Langsung dia ini, tapi ragu-ragu, tapi dia jawab dengan mantap, "Saya percaya." Walaupun saya tahu Bapak ini dari raut wajahnya itu lelah dan ada masalah, tapi dia berkata, "Saya percaya ayat ini." Lalu saya memperkenalkan diri, "Nama saya Billy, Pak."
"Bapak siapa?" "Oh, namanya Pak Adi." Oke. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata dia dari Surabaya, dia datang ke, Jawa Tengah, dia datang ke daerah Bawen, ya, itu pertengahan antara tempat saya dengan Salatiga. Kami ngobrol kami ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ternyata saya tanya, "Bapak Bapak, tinggal di mana?" Lalu dengan wajah agak tertunduk, lesu, dia bilang, "Saya belum punya tempat tinggal. Saya belum punya rumah." Saya tanya lagi, "Bapak sudah punya istri sama anak?" Dia tertunduk lagi dan dia berkata, "Saya belum menikah." "Oh, Bapak tinggal di mana?" "Saya tidak punya tempat tinggal." "Loh, Bapak Bapak tidur di mana?" "Ya kadang di pom bensin, kadang di, cucian mobil motor itu ada di emperan emperan situ, di seputar daerah Alfamart situ. Dia tidur di pinggiran jalan." Wah, langsung saya, apa ya, tersentuh juga hati saya. Nah, saya menatap kopi saya. Saya ternyata saya beli 2 kopi itu, satu kopi itu untuk Bapak itu, gitu. Ya, saya bilang, "Bapak, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan," saya bilang. "Bapak, ini ada kopi, silakan Bapak minum." Saya kasih kopinya itu. Saya beli 2, saya nggak tahu kalau ada, ya, bahwa kopi itu akan untuk Bapak itu. "Pak, silakan Pak, saya tahu inilah kopi ini untuk Bapak." Dia minum, sambil kita ngobrol cerita. Tapi karena waktu itu saya harus jemput anak saya, karena saya sudah janji jam sekian dan itu waktunya mepet, saya bilang, "Bapak, Bapak sudah bekerja di mana?" "Saya belum bekerja, saya serabutan, saya kadang kerja, saya enggak, sekarang saya enggak, saya nganggur." Ya. "Pak, maaf Pak, saya harus jemput anak saya." Oke, pembicaraan memang terputus. Dalam pembicaraan yang terputus ini saya pergi ke Salatiga, saya jemput anak saya di kuliah, di tempat kos. Kemudian waktu anak saya naik motor, saya bilang begini, "Papa ketemu seseorang, Nak." Saya ceritakan gini 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 gini. Terus saya kayak ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, "Kamu di dompetmu kan masih ada uang." "Oh iya ya?" Saya langsung, "Loh iya ya? Kenapa saya tadi tinggalkan orang itu dalam kondisi ya cuman kasih air minum?" Begitu. Mungkin bapak itu juga belum makan hari itu karena dia nggak kerja. Nah, saya dipertemukan dengan dia itu bukan kebetulan kan. Nah, makanya itu ada dalam perjalanan itu ada hal-hal di mana saya berkomunikasi dengan Tuhan. Akhirnya saya telepon bapak itu, "Pak, Bapak masih di tempat yang tadi?" "Iya, saya masih di sini, Pak Billy." "Oke, Pak Adi. Tunggu ya, Pak Adi, ya paling 15 menit ya, maksud saya deket lah." Gitu. Saya sama anak-anak saya setelah, dari pom bensin dari Salatiga kami segera ke tempat bapak itu. Ya, saya memang saat itu tidak punya banyak uang, apa yang saya punya, yang Tuhan ingatkan, yang ada di tas saya mau kasih, anak saya bilang gini, tumbennya kenapa? Anak saya kuliah, hidup sebagai anak kos-kosan, ya saudara tahulah. Dia berkata begini, "Pah, papa mau ngasih." "Iya." "Keren juga Pah mau ngasih." Saya langsung tak gini, tumben anak saya ini. Biasanya kalau pulang dari UKSW, saya yang jajanin, ya. Kali ini kok dia kasih keluar uang, "Tahanlah Nak, buat kamu aja, kuliah aja, ini pakai uang ini aja dulu." Sampai di tempat di mana bapak itu ada, saya panggil bapak itu, "Padi," karena saya, tidak turun dari motor karena memang saya masih pakai jas hujan. Saya bilang, "Bapak, Bapak, Tuhan yang Bapak percayai itu Tuhan yang nyata," saya bilang. Tuhan ya, di dalam Yesaya tadi, yang Bapak baca dalam Yesaya tadi itu jelas Tuhan yang nyata. Saya bilang, saya memegang tangannya dan saya memberikan itu, wah dia semakin terharu dan matanya berkaca-kaca. Di situlah saya tahu bahwa Bapak ini pasti belum makan, karena dia tidak bekerja.
anak Tuhan, tapi percaya kepada firman Tuhan. Dia ingat, Tuhan ingat kepada Bapak ini. Saya di situ merasakan bahwa pada saat saya ada di tempat itu Tuhan yang memang membawa saya ke situ. Ya mungkin kalau saat itu saya, fisik saya masih kuat, saya mungkin nggak akan berhenti, saya langsung bablas ke Salatiga, karena kebiasaan saya langsung ke Salatiga. Tapi hari itu aneh ya, dan juga beli kopi kok 2 gitu untuk Bapak itu. Nah, setelah Bapak itu terima, eee, itu hari Sabtu saya ke Bukit Doa Getsemani, saya masih kontak dia, tapi dia nggak angkat, karena ternyata HP-nya dicas. Kemudian malamnya saya kontak lagi, "Pak, Bapak besok ibadah di mana?" "Oh, saya mau ibadah di sini." "Oke. Bapak, bisa nggak kita ketemuan, Pak, jam 7 pagi?" Nah, nanti ibadah, di tempat saya juga. Dia baru tahu bahwa saya adalah pendeta ya. Dia baru tahu ya, karena waktu dia sampai ke gereja di mana tempat saya jemput dia, kemudian saya, sampai di gereja tersebut, dia baru tahu pada saat saya khotbah. Kaget dia. Nah, saya yakin saudara, hari-hari ini kami sedang berdoa untuk dia dapat pekerjaan, dia dapat tempat tinggal, ini saya juga masih doa, ini ya juga saya masih, berusaha untuk memikirkan hal itu, karena di dalam Matius pasal 25 ada tertulis begini, kepada ada, 2 kelompok, kelompok domba sama kelompok kambing. Kepada kelompok kambing ya, atau anak-anak Tuhan yang tidak melakukan firman, saya katakan anak-anak atau orang-orang Kristen yang tidak melakukan firman, itu kelompok kambing. Tuhan pernah berkata begini, "Pada saat aku di dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Pada saat aku tidak punya pakaian telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian untuk menutupi ketelanjangan. Pada saat aku tidak makan atau kelaparan, engkau tidak memberikan aku makanan." Lalu kelompok kambing ini orang Kristen yang tidak melakukan firman ini berkata begini kepada raja itu. Ini kan judulnya penghakiman terakhir kan. Pada saat ada penghakiman, pada saat ada kelompok domba dan kambing, kelompok orang Kristen yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, ya. Di sana dikatakan bahwa pada saat raja itu berkata begini, "Pada saat aku dalam penjara, kamu tidak kunjungi aku. Pada saat aku kelaparan, engkau tidak memberikan aku makanan." Ya, tumpangan. Pada saat aku tidak punya tempat untuk tidur, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ya, ketika aku dalam sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku, mengunjungi aku. Itu ayatnya. Dan ini ada dalam penghakiman, saat penghakiman raja itu menghakimi yang kambing, kelompok kambing Kristen yang tidak melakukan firman dan Kristen yang melakukan firman. Lalu Kristen yang tidak melakukan firman, kelompok kambing ini berkata begini, ya, "Tuhan, bagaimana?" Jawab ya, dia berkata, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau tidak makan, ya, atau telanjang, atau dalam penjara dan seterusnya dan seterusnya. Kapan Tuhan kami melihat Engkau dalam penjara? Kapan kami melihat Engkau tidak punya pakaian telanjang? Kapan Engkau, tidak punya makanan dan kami memberi Engkau makan? Sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang nampak." Tuhan berkata begini, "Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk hamba-Ku yang paling hina ini, Engkau tidak melakukannya untuk Aku." Sebaliknya kepada kelompok domba, orang Kristen yang mengasihi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, orang Kristen yang melakukan firman, "Tuhan, kapan kami memberi Engkau makanan? Kapan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami mengunjungi dan melawat Engkau dalam penjara?" Tuhan berkata begini kepada kelompok domba yang, orang Kristen yang melakukan firman, "Semua yang kau lakukan untuk hamba-Ku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk Aku."
Saya ingat ayat ini. Itu sebabnya saudara, eee, kadang kita ini berpikiran negatif ya, kadang kadang. Karena beberapa kali juga saya itu juga, ya kita sudah melakukan yang baik, ternyata kita dibicarakan jelek, yang kita tolong akhirnya menjelekan kita. Pernah saya alami. Tetapi bagi saya begini, apapun yang kita lakukan untuk orang tersebut, kita sudah melakukan untuk Tuhan, ya. Jadi kepada bapak tersebut saya bilang, "Bapak doa ya, Pak," saya bilang. Saya, eee, kalau memang Tuhan bilang, apa namanya, tinggal di gereja dan suruh dia tinggal di gereja, saya siap. Saya kan hanya hamba Tuhan, atau jadikan dia, rekan untuk ada di rumahmu, saya siap. Saya siap menolong bapak itu. Daripada bapak itu hari ini kan beribadah di tempat kami, saya lagi doa, jemaat juga lagi berdoa. Saya siap sudah mulai, menampung dia, saya siap membawa dia untuk bekerja di mana dia bisa bekerja, saya siap. Dan ini saya akan lakukan. Kenapa saya siap? Karena Alkitab mengatakan setiap apa yang kita lakukan kepada hamba Tuhan, ya saya katakan dia hamba Tuhan. Hambaku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi, saya melakukannya bukan untuk dia, saya melakukannya untuk Tuhan. Dan pertemuan saya dengan dia bukan pertemuan yang, mmm, bukan pertemuan yang kebetulan, ya. Dari semua yang saya lihat, kok bisa begitu, gitu loh. Terus kemudian ayat dia waktu saya berkenal dengan dia juga saya lihat ayatnya, firman Tuhannya yang dia baca, yang dia percayai. Saya yakin dia adalah orang yang Tuhan utus untuk saya bantu. Kalau saya melayani dia, berarti saya melayani hamba Tuhan yang paling hina. Dia tidur di pinggiran, dia tidur di emperan toko-toko, dia tidur di pom bensin, dia nggak punya rumah. Dan Tuhan akan menolong saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini pun setelah ibadah, saya menolong dia. Anak saya yang tadi bersama dengan saya kemarin, ya, memberikan dia lagi uang untuk sekedar beberapa hari. Saya bersyukur bahwa anak saya melihat bahwa, ya, papanya melakukannya karena mencintai Tuhan. Dan anak saya meniru. Anak saya bisa berbagi pada anak kos. Saudara tahu anak kos, uangnya dihemat-hemat, ya kan. Tapi kali ini 2 kali dia ada niat, aduh membuat hati saya bangga padanya. Anak perempuan, biasanya kalau lihat orang-orang yang kayak begitu ya, kalau anak-anak muda itu, lihat ada orang yang mungkin di lampu merah gitu, anak-anak muda kan nggak peduli biasanya kan. Orang ada di emperan, alah nggak, ya karena dia punya masa depan yang dia males atau gini-gini, itu kan anak muda begitu kan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Saudara, saya lakukan semua itu dan anak saya lakukan semua itu dan keluarga saya lakukan semua itu kepada Bapak itu. Dan juga jemaat di tempat kami beribadah hari ini. Juga melakukan kepada Bapak itu. Sesuatu pelayanan artinya mereka melakukannya, kami melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk orang tersebut saja. Meskipun saudara, kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi. Meskipun mungkin orang yang kita tolong nggak sesuai dengan harapan kita. Saya pernah menolong seorang, bahkan dia punya anak kecil, suami istri. Punya anak kecil, masih kecil. SD lah, baru mau masuk SD, masih kecil. Sama seperti bapak ini, tidak punya tempat tinggal. Saya tolong dia.
Dan ibu ini atau suami istri ini yang tadi yang saya ceritakan belum berkeluarga. Yang ini sebelumnya sekitar 2 setahun lalu lah kurang lebih. Setahun apa 2 tahun lalu. Saya tolong bapak itu. Saya tolong dia dan keluarganya. Anaknya yang masih kecil. Kasihan nggak makan kan. Kalau kita orang dewasa masih bisa, oke lah, masih bisa tahan-tahan puasa begitu sambil cari pekerjaan. Tapi anak ini gimana? Kita tolong bapak ibu ini dan anaknya. Dia tidak ada tempat, kita kasih tempat untuk sementara kita bawa tidur di gereja. Di gereja ada ruangan-ruangan, kami silakan bapak tidur di situ. Bersama anaknya, ya bersama istri. Kemudian bapak itu berkata, "Saya akan kerja lalu saya akan cari kontrakan." Oke. Saya bilang gini, "Pak, saya akan carikan Bapak pekerjaan." Dapat saudara. Di pabrik, ya ada teman-teman manajer pabrik bilang, "Oke Pak Billy bawa orangnya ke sini." "Umurnya berapa?" Waduh umurnya udah di atas 55, hampir 60-an. "Nggak apa-apa Pak, bawa sini." Ternyata diterima di pabrik itu, biasanya tidak diterima kan, ini terima. Waktu diterima, bapak itu berkata, "Oh, biar istri saya aja yang kerja, saya nggak kerja." Wah, kaget saya, saudara. Padahal yang diterima bapaknya, tapi yang disuruh kerja istrinya, bingung saya. Nah, oke oke oke. Saya batalkan kan, waduh saya nggak enak sama manajernya, batal. Setelah itu, istrinya bekerja, kan kasihan juga kalau jauh dari tempat pekerjaan. Saya carikan kontrakan, kontrakan rumah. Saya dan istri berkata, "Itu uang kami ya, bukan uang jemaat, bukan uang kas. Kami bayarin kontrakannya, kami bayarin." Tetapi baru seminggu dia, kontrak rumah. Ini bapak ibu ini, bukan yang saya ceritakan ketemu hari Jumat, bukan. Ini bapak ibu yang dan anak yang beberapa tahun lalu. Dia kontrak rumah, baru seminggu saudara, jalan. Dia tinggalkan kontrakan itu. Kami kaget loh, pergi diam-diam, entah kemana, dan ada masalah di kontrakan, dan barang-barang kontrakan juga ada yang diambil. Aduh, saya malu sekali. Saya ditegur yang punya kontrakan, "Bapak Bapak, bawa orang ke sini, gini gini gini, saya, ini ada barang-barang di tempat saya yang hilang." Aduh, saya langsung kaget, saudara. Saya nolongin orang, kok malah orang itu yang membuat saya jadi malu kepada yang punya kontrakan. Akhirnya saya dengar dari teman saya. Jadi dia pindah-pindah, dari satu gereja pindah, pindah lagi ke gereja mana, sama lagi kasusnya, pindah lagi, sama lagi. Suami istri dan anak ini, sama lagi. Saya dengar waktu dia pindah ke tempatnya, ke gereja teman saya ngomong begini, "Pak, tahu Bapak ini?" "Oh, tahu tahu." "Ya itu barusan dari tempat saya, dia langsung pergi begitu saja." "Wah, Pak, dia itu jelek-jelekan Bapak. Katanya Bapak Ibu begini begini begini." Loh, saya kaget, selama ini saya nggak ada masalah. Justru dia nggak ada baju untuk ibadah kami juga berikan uang, kami berikan juga makanan, sembako, dan lain-lainnya. Ya karena katanya Bapak, tidak boleh tinggal di gereja, ya itu kan saya bilang gereja kan sementara, kan nggak masa tinggal di gereja terus. Kami sudah kasih kontrakan rumah, untuk selama dia, dapat pekerjaan, kami yang bayarin. Iya, tapi dia jelek-jelekan Bapak. Jadi rupanya ini kalau tinggal di sini, ke sana dia jelekan yang di sini, dan teman saya itu kena juga. Jadi, dia, menumpang, atau ditampung di tempat teman saya, waktu dia pindah dia jelekkan teman saya juga. Waduh, juga ya. Tetapi saya dalam hati saya begini, biarin orang mau apa terserah ya. Yang penting saya melakukan bukan untuk dia saja, saya melakukan untuk Tuhan. Nanti dalam penghakiman, Tuhan berkata begini, "Waktu aku tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, engkau menampung aku, memberi tumpangan kepadaku." Dalam penghakiman terakhir Tuhan akan berkata demikian dan saya berkata, "Wow, puji Tuhan."
ternyata apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mau nanti saudara dijelekkan karena saudara sudah berbuat baik, lakukan saja. Kenapa? Karena yang saudara lakukan bukan untuk dia, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Ya, yang kita yang saudara lakukan kan untuk Tuhan. Saudara kerjakan, dia mau dijelekkan, mau apa, itu terserah. Saya nggak peduli. Dan orang yang saya tolong ini pun, saya nggak mau berpikiran negatif. Kalau bahasa Jawanya itu ada nggek-nggek ya, apa, nanti-nanti, kira-kira nanti-nanti dia akan jelekkan kita. Itu kan pikiran, trauma ya. Saya bisa saja trauma, karena saya menolongin orang, orang yang kita tolong malah membicarakan kita, menjelekkan kita, padahal kita berusaha untuk baik. Yesus saja yang baik disalib. Yesus saja yang benar disalib, apalagi saya, ya kan? Ya, saya banyak kekurangan, kelemahan. Itu sebabnya saya walaupun sudah mengalami trauma dari di mana saya dikecewakan orang yang saya tolong, saya nggak peduli. Kenapa? Saya mulai membuat pikiran saya bukan pada pikiran negatif, tapi pada pikiran yang positif. Sebab satu saat Tuhan berkata, "Engkau telah melakukannya untuk aku." Wow! Kita melakukannya untuk Tuhan. Hana diingat karena sesuatu yang telah Hana lakukan. Ya, dia melakukan satu perubahan-perubahan. Kalau saudara mau diingat Tuhan, lakukan apa yang Hana lakukan. Amin. Kalau saudara mau melakukan segala sesuatu dan Tuhan ingat kita, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka Tuhan ingat kita. Engkau telah melakukannya untuk hambaku yang paling hina ini. Engkau telah melakukannya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan ingat kita. Dan kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya. Kalau Tuhan mau ingat kita, yang pertama seperti Hana, yang selanjutnya kita belajar tentang di dalam doa, ya, kebersamaan. Kebersamaan di dalam doa. Doa kadang-kadang sendiri-sendiri, kepentingan sendiri-sendiri kan. Mari kita lihat Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 11 sampai ayat 13. Keluaran 17 ayat yang ke-11, 12 dan 13. Ya, Keluaran. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat yang selanjutnya, ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi gini, waktu Musa dan bangsa Israel menghadapi musuh, ya, ada bagian-bagiannya. Yosua bagiannya dan bangsa Israel berperang. Ya. Musa bagiannya naik ke atas bukit, ke atas gunung. Ya bukit ya, kalau gunung terlalu tinggi, bukit. Untuk melihat bangsa Israel yang berperang. Tapi bukan hanya melihat, bagian Musa mengangkat tongkat. Ya, tiap kita punya bagian kita masing-masing. Mengangkat tongkat. Yosua dan bangsa Israel berperang melawan Amalek. Waktu Musa mengangkat tongkat,
orang Israel menang. Yosua menang, orang Israel menang. Amalek kalah. Tapi begitu Musa karena capek, dia turunkan tangannya, Israel kalah. Israel kalah. Apakah Tuhan tidak ingat kepada bangsa Israel? Tuhan ingat. Apa Tuhan tidak berserta? Tuhan beserta. Tuhan ingat. Ya. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang berbeda. Ya, berbeda karena baru kali ini kan Musa harus angkat tangan, turun tangan. Tidak semua peperangan seperti itu. Tapi kali ini Musa mengangkat tangannya, Israel menang, dan waktu Musa capek, penat, Israel kalah. Lalu Harun dan Hur melihat, loh, ini kok kalau Musa turun kok kalah ya? Musa angkat kok menang. Oke. Nah, disinilah saudara yang dikasih Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus, atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lihat apa yang bisa kita lakukan, yang Tuhan inginkan. Lalu mereka membawa batu, meminta Musa duduk di atas batu. Musa duduk di atas batu, karena kalau berdiri kan capek, duduk di atas batu. Lalu pada saat Musa mengangkat tangan, Harun menopang dari sebelah sini, Harun, dan Hur menopang dari yang sebelah sini. Ya, tangan Musa ditopang. Ya. Harun dan Hur tidak berdiam diri. Tuhan ingat kita, yes, Tuhan ingat. Tuhan ingat, masa Tuhan lupa. Tapi kenapa waktu berperang kok kalah, menang, kalah, menang gitu. Bukankah seperti itu kehidupan kita? Kita perlu berdoa untuk keperluan kita. Tidak salah. Kita perlu meminta untuk keperluan kita. Di mata Tuhan itu bukan dosa. Tetapi pernahkah saya dan saudara berdoa untuk orang lain? Sama seperti yang saya sampaikan dalam kesaksian. Berdoa untuk Bapak itu yang tidak punya rumah, yang hidup di emperan, tidur. Saya tanya, Bapak tidur? Iya Pak, saya kedinginan tadi malam. Waduh, kasihan sekali. Saya berusaha supaya dia punya tempat tinggal. Tetapi nomor satu, doakan Bapak tersebut. Saya doakan, saudara. Saya doakan. Tapi bukan hanya doa, saya juga melakukan. Seperti Harun menopang tangan Musa, dan Hur menopang tangan Musa. Harun dan Hur tidak egois. Tidak hanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Tidak. Musa juga tidak egois mengangkat tangan hanya untuk membelah laut Tiberau untuk dirinya. Enggak. Untuk bangsanya. Dia mengangkat tangan, dia memenangkan peperangan. Dan orang lain pun mendapatkan ya pertolongan. Kalau kita hanya berdoa untuk diri kita, yang penting saya nyaman, yang penting saya makan, minum, tidur, orang lain nggak peduli, terserah. Ya, itu tidak seperti yang di dalam Alkitab. Harun dan Hur mengangkat tangan Musa sampai matahari terbenam dan tangan Musa terangkat terus dan orang Israel menang. Wow, orang Amalek kalah. Disinilah kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi. Kebersamaan, kesatuan. Ini bicara tentang doa yang dinaikkan bersama-sama. Ini tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup egois. Yang penting saya kenyang, orang lain lapar terserah. Ya, dia mau tinggal di emperan, kedinginan, terserah. Yang penting saya di rumah selimutan, makan dan minum. Ya. Orang nggak punya uang, anak Tuhan lain nggak punya uang, terserah.
Yang penting saya punya uang. Tidak. Hari ini kita diajarkan. Sekalipun Tuhan ingat kita, sekalipun Tuhan ingat orang-orang itu, Tuhan juga mau kita melayani. Kita mendoakan, kita membantu. Jangan hidup hanya untuk dirimu. Karena penghakiman Tuhan terakhir adalah bicara tentang kambing atau domba. Kelompok kambing atau kelompok domba. Dan saudara ada di mana? Waktu Musa mengangkat tangan, Israel menang. Waktu Musa capek, mereka kalah. Hamba Tuhan berdoa setiap pagi untuk namamu. Yes. Tapi pernahkah engkau berpikir bahwa hamba Tuhan juga punya keluarga, punya masalah? Bisa saja hamba Tuhan atau pendetamu lemah. Pernah nggak kamu berdoa? Bukan karena saya pendeta lalu saya minta didoakan. No, 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 no. No, tidak. Bukan itu. Saya bisa berdoa untuk keluarga saya. Tetapi pada saat doa-doa dinaikkan kepada saudara, doa-doa dinaikkan kepada hamba Tuhan juga bisa penat, bisa capek. Musa seorang nabi yang besar. Nabi yang besar pun bisa penat, bisa capek. Nabi yang besar. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita saling mendoakan, saling mendukung, saling memperhatikan, dan saling berbagi. Hari ini Tuhan mengajarkan kita the power of unity. Pada hari ini Tuhan mengajarkan bagaimana Tuhan memang betul mengingat kita. Tapi dari perbuatan Hana, dari perbuatan Harun dan Hur, Tuhan ingat. Dan ada kemenangan, ada berkat. Dan kita tahu bahwa Hana pada akhirnya punya anak. Namanya Samuel. Dan bukan hanya satu Samuel, bukan satu anak. Tapi ada banyak anak-anak daripada Hana. Begitu ada Tuhan ingat kepada kita, kepada Hana. Sudah ada kelipatan, ada kelimpahan, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dan juga ketika kita saling mendoakan dan tidak hidup egois, hidup dalam doa bersama-sama. Saya selalu katakan begini, kita dekat dengan siapa kita berdoa, kita dekat kepada siapa kita berdoa, dan kita dekat dengan apa yang kita doakan. Maksudnya begini, kalau saya dengan suami istri berdoa bersama-sama, saya bukan hanya dekat dengan Tuhan, tapi saya dekat dengan istri saya. Kalau saya dan jemaat berdoa bersama-sama, saya dekat dengan jemaat, dan jemaat dekat dengan saya. Dan saya dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan apa yang kita doakan dan pasti akan Tuhan kabulkan. Jadi doa itu membuat kita dekat. Kalau jemaat berdoa untuk gembalanya, gembala berdoa untuk jemaatnya, pasti gereja itu adalah gereja yang mempunyai kedekatan, saling dekat dan saling mengasihi. Jangan hidup hanya sendiri dan keegoisan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ingat Hana, Tuhan ingat orang Israel, Musa dan Harun dan Hur. Dan apa yang mereka lakukan. Tuhan ingat, Tuhan melihat. Dan nanti dalam penghakiman, saya percaya saudara bukan kelompok kambing, tapi adalah kelompok domba, di mana Tuhan berkata, berkatilah engkau, berbahagialah engkau, karena engkau melakukannya bukan untuk dirimu saja, tapi di sana Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan untuk hambaku yang paling hina ini, kau telah melakukannya untuk aku. Lakukan untuk Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang Engkau sampaikan. Bukan Tuhan hilang ingatan atau lupa ingatan, sehingga dia mengingat Hana, bukan. Tapi karena Hana tampil berbeda. Biasanya dia menangis. Biasanya dia berbeban berat, muka muram. Tapi kali itu Hana percaya kepada firman dan dia berubah. Saat terjadi perubahan, Tuhan ingat Hana. Demikian juga Tuhan saat kebersamaan Harun dan Hur dan Musa dan Yosua dan bangsa Israel. Ada satu kebersamaan. Tuhan ingat
ada kemenangan, ada berkat. Tuhan, biarlah kami menjadi kelompok, bukan kelompok kambing-kambing yang tidak melakukan untuk Engkau, tapi kami menjadi kelompok domba, anak-anak Tuhan yang melakukan firman. Dan setiap kali apa yang kami kerjakan, lakukan, semuanya kami kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang mendengar firman-Mu ini, semua yang mendengar renungan hari ini, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan biarlah mereka yang ada dalam masalah, Tuhan Kau ingat mereka, tetapi biarlah mereka mengambil satu tindakan seperti Hana, tindakan seperti Harun dan Hur, dan Tuhan menolong mereka, tindakan seperti Musa. Dan Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam masalah, Tuhan menolong engkau. Mulailah melakukan firman, karena apa yang kita lakukan kerjakan bukan untuk manusia, engkau telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati.